Shalom, halo kakak podcast lovers dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga semuanya sehat ya. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial gitu ya. Kalau di edisi-edisi yang kemarin kita pernah berbincang dengan pendeta, psikolog, motivator dan lain-lain ya. Kali ini luar biasa, tamu kita adalah seorang pebasket anak-anak. Wih. Di depan saya ada, saya manggilnya Pak aja ya. Pak aja, kita Pak. kayaknya Ya. seangkatan gitu Ya. Pak. Biar lebih universal Pak aja. Ya, Beliau bernama Zaki Iskandar. Nah ini saya pengen tanya, ini apanya Jedar gitu? Aduh, saya Enggak, kakak sepupu ya. Oh, kakak sepupu. Oke. Saya kira kakak perseguruan. Baik, Zaki Iskandar ini, ya Bapak Zaki Iskandar ini adalah alumni SMP Kristen Kalam Kudus, ya tahun berapa? Nanti silahkan berkenalan lebih lanjut supaya adik-adik di sini bisa tahu. Nanti kalau sampai di jalan bertemu kan bisa saling bertegur sapa, gitu ya. Siap. Silakan Pak Zaki. Saya Zaki Iskandar, alumni SMP Kalam Kudus tahun 2004 ya, kalau nggak salah 2004. Wow. Lulus 2007, tepat waktu. Lancar. Ya, puji Sekolah Tuhan, lancar ya. Ya, 3 tahun pas ya. Saya dari TK sih, saya udah di Kalam Kudus dari TK sampai SMP saya di Kalam Kudus. Luar biasa. Ya, SMA-nya saya baru melenceng, pindah ke. Oh, oke. Ya. Atau memang pada zaman dahulu, zaman itu belum ada SMA-nya atau bagaimana? Oh, udah ada SMA-nya sudah ada. ya. Karena waktu SMA-nya kan jauh di mana? Solo Baru ya, Iya, sampai di sekarang. Solo Nah, Baru. Oke. kejauhan saya nyepeda soalnya. Oh, iya. Seru ya, naik Iya. sepeda gitu ya Pak Zaki. Pak Zaki dulu waktu SMP, itu saya dengar juga sudah menggeluti basket gitu ya. Iya. Memang seneng banget basket gitu ya. Iya, ya saya dari SD itu seneng banget basket. Dulu kan ada ekstrakurikuler basket ya, yang ngelatih kalau nggak salah Coach Hari. Nah, Coach Oke. Hari ya. Terus naik ke SMP. Nah, kebetulan kan waktu itu kan SMP Kalam Kudus kan udah terkenal tuh basketnya tuh. Nah, pasti jadi lah. saya ada motivasi nih mau gabung juga ke SMP Kalam Kudus, salah satunya untuk menyalurkan Iya. bakat saya, ya minat saya di basket gitu. Jadi saya putusin untuk lanjut ke SMP Kalam Kudus, salah satunya itu gitu. Nah, terus kalau memang di SD dulu karena cuma ekstrakurikuler kan. Nah, kalau di SMP kan ada timnya gitu. Selain Iya, ekstrakurikuler ada timnya, tim basket SMP Kalam Kudus. Oke, kemudian ikut lomba-lomba Ya, betul. gitu ya. Dan ternyata beneran jatuh hati sampai Betul. akhirnya saat ini menjadi seorang pelatih gitu Ya. ya basket. Lebih tepatnya manajer saya ya. Oh, manajer. Ya. Oke. Di mana Pak Zaki? Saya sekarang sebagai manajer klub basket Satya Wacana Saint Salatiga. Tepuk tangan buat Pak Zaki. Ya, berawal dari hobi, berawal dari hobi. minat, ditekuni luar biasa Ya. dengan penuh tanggung jawab, bisa menjadi seorang profesional di bidangnya. Ya, Wow, betul keren, sekali. keren, keren. Nah, berkaitan dengan satu kata yang tadi saya sebutkan tentang tanggung jawab gitu ya Pak Zaki. Oke. Bulan ini anak-anak kita di SMP Kristen Kalam Kudus itu sedang banyak belajar tentang tanggung jawab itu. Nah, saya pengen tanya ini kepada seorang yang sudah menggeluti hobinya dengan disiplin, dengan penuh tanggung jawab dan akhirnya bisa menjadi profesional seperti ini gitu. Yang terlintas di benak Pak Zaki tentang tanggung jawab itu seperti apa ya? Kalau tanggung jawab itu sesuatu yang sudah kita bilang iya, kita terima dan itu harus diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Luar biasa. Berarti tidak hanya berani mengawali, tetapi Iya. juga harus menyelesaikannya dengan Iya, baik, betul. gitu ya. Oke, oke. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit tentang basket gitu ya. Pak Zaki ternyata berhasil mendisiplinkan diri, mempertanggungjawabkan hobinya gitu hingga saat ini menjadi profesional. Dan selain menjadi manajer di salah satu universitas tadi, Iya. mengemban tanggung jawab apa lagi nih Pak Zaki? Saya sih selain itu saya ada pegang tim PON Bangka Belitung. Ya, sama yang lain-lainnya nggak ada hubungan sama basket sih. Ya sedikit-sedikit nyantol sana nyantol sini. Oke, Gitu. iya. Kalau di luar tentang basket, ya tentu Pak Zaki karena seorang ayah gitu ya, pasti punya tanggung jawab dengan keluarga. Iya. Nah itu harus semuanya bisa berjalan dengan balance, itu bagaimana Pak?
Jadi gini, karena memang beda banget ya waktu kita dulu di SMP, SMA, kuliah sampai akhirnya menikah dan punya anak, itu tanggung jawabnya beda banget gitu. Nah, saya kan kebetulan di klub itu, di tim basket itu semua pemainnya itu adalah pemain mahasiswa. Jadi keunikan tim kita itu adalah tim profesional tapi beranggotakan semua mahasiswa. Nah, dari situ ada yang mulai lulus SMA sampai mereka lulus kuliah itu jadi gabung dalam tim itu. Jadi kita beda sama tim lain yang mereka memang sudah jadi kita bisa dibilang tim semi profesional lah sebetulnya gitu. Nah, saya selalu bilang ke anak-anak, karena pemain saya di usia muda itu, saya selalu bilang ke teman-teman itu bahwa apa yang menjadi tanggung jawabmu sekarang, waktu kamu lulus SMA, sekarang masuk di kuliah, itu akan berbeda dengan tanggung jawabmu yang akan datang. Mungkin kamu sekarang umur 19 tahun, tahun depan 20, tahun depan 21, 22. Nah, setiap usia itu punya tanggung jawab yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau kamu tidak pernah bisa menyelesaikan tanggung jawabmu di tahun ini, di tahun depan kamu belum tentu akan bisa menyelesaikan tanggung jawabmu yang lebih tinggi, karena setiap tahun tanggung jawab yang akan diberikan kepada kita akan selalu meningkat. Apalagi kalau kita udah menjadi seorang ayah gitu kan. Nah, itu kan bukan susah ya, tapi kadang kita jadi punya konflik peran gitu. Salah satu kita punya pemain, tapi aku juga punya di sisi lain juga ada keluarga. Punya keluarga. Gitu. Nah, itu kita kan harus benar-benar kedua itu harus benar-benar balance gitu. Jangan sampai kita mengalahkan salah satunya. Kita mengalahkan salah satunya. Oh, aku punya tanggung jawab sama pemain, lupa sama punya anak ya. Itu kan repot deh. Oke, berarti tadi saya mendengar benang merahnya bahwa setiap musim kehidupan kita gitu ya, jenjang kehidupan kita itu punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Betul, ya. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar memaksimalkan peran kita di sana. Nah, kalau dulu ini saya pengen ngajak Pak Zaki flashback dulu ya, waktu SMP gitu. Nah, itu berarti kan sebagai seorang siswa ya, dan juga punya cita-cita untuk menjadi seorang pebasket. Nah, itu bagaimana strateginya supaya keduanya berjalan beriringan gitu? Oke, waktu tahun 2004 ya, 2004 itu kan mulai saya masuk SMP. Nah, saya kan baru tahu di ekstrakurikuler aja kan, tapi kan dulu sering nih lihat, dulu kalau di Solo ada klub Bhinneka Solo itu, itu pengen gabung gitu, karena nggak mungkin kalau kita cuman di sekolah aja gitu. Kalau mau lebih maju harus gabung dengan tim yang lebih profesional supaya kita bisa tersalurkan lagi gitu. Nah, tapi ada kendala-kendala gitu kan waktu kita gabung. Satu ya waktunya kita mau nggak mau kita harus ada latihan ekstra. Karena kalau di sekolah kan waktu itu cuma hari Sabtu kalau nggak salah. Nah, begitu kita gabung ke klub itu kita ada latihan kalau nggak salah 3 kali lagi atau 2 kali lagi. Jadi total itu sekitar 3-4 kali seminggu. Nah, lalu latihan itu kan jam 3. Dulu kita latihan jam 3 di Bhinneka ya, di Gor Bhinneka kita latihan jam 3. Nah, padahal kan sekolah itu pulang jam, kalau sekarang setengah 3 sih Pak. Waduh, itu mepet banget. Nah, dulu kalau zaman dulu jam 1 kalau nggak salah. Cuma jam 1 waktu itu masih ada kursus LT yang di sini tuh. Jadi ada LT ya, bahasa Inggris dari LT. Jadi kita ngambil juga itu. Nah, ada jamnya lebih panjang nih, Nah, terus nggak setiap hari sih, nggak setiap hari kan kita akan bentrok itu antara latihan sama kursus Inggris itu di sekolah ini. Nah, cuman kalau waktu pas memang lagi jamnya berbenturan gitu, artinya bukan berbenturan tapi mepet banget. Nah, saya dari rumah itu udah bawa baju nih, dulu dari rumah buat lanjut latihan, terus gak sepatu basket kan nggak mungkin sepatu sekolah itu kan, ini jebol beli lagi nanti. Nah, itu jadi udah memang berat itu. Kita berangkat ke sekolah dengan kita udah prepare nih seharian mau pergi nanti sampai pulang rumah. Nah, waktu itu kan pelajaran sehari itu
beda-beda ya jadwalnya ya. Iya, Udah dikasih jadwalnya, betul. ini matematika. Nah kalau ada yang malas kan teman-teman, ada yang malas tuh semua mata pelajaran dibawa tuh semua tuh. Oh, Nah ini kalau mau semua dibawa, Iya, nanti kasihan ini masih ya. bawa sepatu, masih bawa baju yang nggak cukup lah. Akhirnya kita juga wah ini harus dipikir bener-bener gitu. Buku pelajaran apa yang emang nggak penting hari itu harus ditinggal gitu, jangan sampai, karena kita kan nggak dijemput sama orang tua kan, harus langsung pergi, apalagi LT selesai jam 2 lebih lah, terus kita langsung berangkat ke gor gitu kan. Ya. Dan itu naik sepeda. Naik sepeda gitu lah. Keren. Nah kebetulan di sini kan ada yang jual Indomie dulu. Nah masih nggak ini yang jual Mampir Indomie? di situ dulu. Makan Indomie kan itu. Oke. Terus baru berangkat latihan. Jadi memang selain ngepasin ngatur waktunya juga ya, kita ngatur apa yang harus kita bawa juga Iya, gitu. iya. Jangan sampai kan useless gitu kan. Wah ini hari ini nggak nggak ada pelajaran matematika mbak, ini cuman karena kita malas aja gitu, malas keluarin aja. Jadi otomatis kan itu akan beriringan terus sama kebiasaan hidup kita. Oh harus jadwal nih, malam harus masukin buku yang nggak perlu harus dikeluarin gitu kan. Terus istirahat juga harus nggak bisa begadang sampai pagi atau kita tidur terlalu malam, karena besok pagi mulai sekolah sampai pulang baru kita nggak ada waktu pulangan, harus ngatur makan di mana. Nah, itu harus mikir sih, itu harus lebih disiplin lagi dalam mengatur waktu dan apa yang harus kita bawa gitu. Oke, berarti kalau ada pepatah yang bilang struggle is real, itu kayaknya benar ya Pak Zaki. Betul. Ya? Tapi bukan kemudian kita harus menyerah di situ, karena kita pasti punya cara bagaimana menyiasati kita sekolah dapat, hobi juga oke, prestasi juga harus oke juga gitu ya. Nah ini tadi saya dapat bocoran nih dari Mr. Felix, kalau Pak Zaki ini dulu semasa sekolah tuh luar biasa. Saat menunggu waktu latihan basket itu ternyata sukanya belajar katanya. Waduh, ya kok buku belajar di kelas gitu untuk mempersiapkan ulangan besok dan seterusnya. Itu sangat menginspirasi loh. Boleh diceritakan bagaimana perjuangannya sampai seperti itu dan mungkin nggak setiap hari juga sih ya gitu ya. Cuman lebih sadar diri sih, karena kan saya ya terus terang aja mungkin di akademik nggak sehebat teman-teman yang lain gitu kan, tapi kan masa itu nggak jadi alasan kita kalau wah aku bisanya non akademik terus akademik ditinggalkan, nggak boleh gitu juga. Nah kita kan otomatis akan berusaha gimana caranya supaya ya minimal akademik kita juga bagus gitu loh. Nah kan punya teman-teman di tim basket waktu itu ya pintar-pintar juga gitu kan. Ada waktu itu ada Okta kalau nggak salah, aduh lupa, udah banyak, ada Sen udah banyak lupa karena sekarang kalau ketemu sekarang mungkin juga lupa tuh. Sudah lost kontak juga Pak Zaki. Sebetulnya enggak sih, ada beberapa kan kita ada grup alumni itu gitu, cuman ya cuma kan udah lama SMP gitu kan, mungkin kalau ketemu juga harus ingetin namanya siapa ini gitu. Nah cuma teman-teman kan ya pintar-pintar juga, teman-teman di sekolah juga mereka juga punya kesibukan yang lain kan waktu itu. Nah saya sadar diri aja gitu ke teman-teman yang memang pinter. Nah saya minta diajarin kira-kira apa yang kurang jelas tadi, apa yang masih saya belum ngerti. Nah minta diajarin aja gitu kan, supaya clear gitu di sekolah, karena kalau kan kayak tadi kan jadwal udah sampai kita harus latihan di Gor Bhinneka waktu Bhinneka, sekarang Sritek itu kan jam 3, otomatis kan berarti kita nggak bisa datang jam 3 tuh. Jam 3 itu kan udah mulai stretching dan lain-lain. Nah paling tidak kita 15 menit sebelumnya kan harus sampai sana, masih belum makan, dan lain-lain, harus segera gitu. Jadi begitu selesai harus cepat pulang gitu kan. Nah jadi ada waktu-waktu yang memang kosong ya kita harus manfaatin itu gitu loh. Karena kalau sampai nanti ada waktu sedikit kosong terus kita tinggalin gitu, ya udah akhirnya pasti ada yang lain juga ketinggalan gitu. Iya betul sekali. Pasti gitu. Iya. Saya lihat yang dilakukan Pak Zaki ini sebagai salah satu bentuk bertanggung jawab gitu ya pada orang tuanya Pak Zaki. Nah pertanyaan saya, yang memotivasi Pak Zaki sampai merelakan istilahnya pulang sekolah yang lain bisa main-main lah atau apa, ini harus belajar dulu terus nanti nunggu latihan gitu dan seterusnya, itu apakah memang muncul dari dalam hati, dalam artian memang
oh benar-benar sadar saya harus bertanggung jawab kepada orang tua gitu. Selain basket berhasil, tapi akademik juga nggak boleh ditinggalkan. Atau memang dari orang tua ada suatu tekanan gitu, ayo kamu basket boleh tapi ini juga harus oke loh belajarnya. Gitu, sebetulnya kalau mungkin dari basket dulu ya. Kalau dari basket tuh orang tua sih nggak ada nyuruh juga, nggak ada nyuruh. Jadi semua mulai dari saya daftar, saya latihan, itu saya daftar sendiri. Saya cuma bilang, Mas saya mau ikut ini basket ya, latihan kapan? Ini latihan ini. Nah, minta uang kan. Itu nggak boleh lupa. Itu nggak boleh minta uang buat ikut latihan bayar segini, nah gitu. Tapi kalau yang sekolah juga mungkin, nah ini ada cerita nih. Iya. Di balik mungkin beberapa tahun sebelum SMP itu saya kelas 4 nggak naik kelas saya. Oh gitu. Ya, lah itu kan memang orang tua saya kan selalu ngomong nih, sebenarnya simpel sih, mama saya selalu ngomong gini, pokoknya kalau kamu udah ngambil langkah A, ya kamu harus selesaiin gitu aja. Jadi jangan sampai apa yang kita udah, karena kan mama saya tuh nggak pernah maksa untuk ngambil sesuatu, selalu ditawarin, kamu mau apa gitu. Nah dari gayanya orang tua saya yang seperti itu ya, saya sadar karena kalau saya ngomong A, nah minta A tapi ternyata nggak bisa nyelesain gitu, kan kasihan orang tua saya juga gitu kan. Betul. Nah mulai dari itu juga saya pernah tinggal kelas kan, nah itu juga jadi wah ini jangan sampai ketinggalan lagi nih kan, sampai jadi warning untuk diri sendiri kan, gitu ya. masa mau yang kedua kalinya nih. Nah itu salah satu aib saya yang bisa dibilang juga dari motivasi saya. Selain itu juga kalau dari orang tua sih paling itu ya, sampai sekarang pun apapun yang saya masih tanya ke orang tua gitu, Mas saya mau ngambil keputusan ini kira-kira gimana ya, coba dipikirin, kalau kamu bisa nyelesain yang ini ambil aja, kalau enggak ya enggak. Nah itu orang tua saya selalu seperti itu gitu. Itu yang jadi motivasi saya salah satunya. Baik. Berarti motivasi untuk bertanggung jawab itu bisa timbul dari diri kita sendiri, dan juga dari mungkin kesalahan kita di masa lalu. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, jadi teman-teman SMP jangan sampai tunggu udah naik kelas dulu. Iya, betul. Jangan sampai terjadi kesalahan dulu baru mau bangkit, tetapi pupung ini masih kalian di posisi yang nyaman. Silahkan mengatur strategi bagaimana supaya bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan di hidup kalian, talenta-talenta yang kalian punya, gitu ya Pak Zaki? Iya, betul sekali. Dikembangkan secara maksimal dan akhirnya nanti bisa menjadi seorang profesional. Yes. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Zaki. Belum capek ya? Belum aman. Ya, kalau kita melihat dunia sekarang ini tuh agaknya memaknai sebuah tanggung jawab itu kok bukan lagi sebuah keharusan, tetapi dengan alasan-alasan tertentu, pembenaran-pembenaran tertentu gitu, tanggung jawab itu dipandang sebagai sebuah pilihan. Nah, contohnya kalau kita mau lihat para tokoh politik kita gitu ya, para pejabat gitu yang punya wewenang untuk mengambil kepentingan gitu. Nah, itu dengan mudahnya mungkin belok kanan dikit atau kiri dikit gitu. Dan akhirnya ketika terjadi sebuah kesalahan, yang dilakukan hanya ya senyum-senyum aja, membenarkan diri dan seterusnya. Nah, kalau melihat hal seperti itu, apakah menurut Pak Zaki memang sekarang ini tanggung jawab itu dimaknai seenteng itu ya Pak Zaki ya? Kalau saya melihat dengan perjuangannya Pak Zaki menjadi seorang profesional yang harus sedemikian hingga gitu ya, dibandingkan dengan ini kasus-kasus yang banyak beredar gitu, Pak Zaki bagaimana menanggapinya? Kalau menurut saya masalah tanggung jawab yang itu sebenarnya nggak usah jauh-jauh juga di masalah ini ya, masalah pejabat-pejabat gitu ya? Kita. Kadang kita di sekitar kita, apalagi mungkin teman-teman SMP, kadang itu kan kita pengen sesuatu atau kita meminta sesuatu atau kita mau melakukan sesuatu itu bukan karena kita merasa bisa atau kita merasa emang kita butuh. Kadang kita cuma nafsu aja, aku pengen main ke sini, aku pengen beli ini, aku mau ngambil ini. Nah itu kan kadang hanya ingin,
bukan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi sekarang memang kalau dibilang anak-anak ya, mungkin anak-anak bisa juga anggap enteng gitu, terlalu nganggap enteng masalah tanggung jawab karena mungkin juga mudah didapatkan sesuatu, lebih mudah didapatkan, jadi gampang nunjuk sana, nunjuk ini, nunjuk itu. Tapi begitu nggak diselesain, akan cuma wah ini tadi gini kok, ini tadi gini kok. Nah itu, jadi balik lagi ke awal tadi yang saya bilang, tanggung jawab itu apa yang kamu udah terima. Kamu berani nggak nih? Oke, aku berani. Ya harus kamu kerjain gitu. Jangan nggak ada alasan. Wah ini aku ini kok nggak tahu gitu. Kenapa kamu iyain gitu kan? Harusnya seperti itu gitu sih kalau menurut saya. Berarti pesannya untuk anak-anak kita di rumah mungkin mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan kita gitu ya Pak Zaki ya, supaya keinginan tidak hanya sekedar ingin ya, tetapi harus diimbangi, harus disertai dengan tanggung jawab menyelesaikannya sampai tuntas. Oke, baik. Nah, kalau berbicara tentang Alkitab Pak Zaki, adakah seorang tokoh Alkitab yang menjadi inspirasi Pak Zaki dalam melakukan tanggung jawabnya selama ini? Ya, kalau saya sih masalah tanggung jawab itu terkesan sama tokoh Yunus sih. Ya Yunus ya, yang dimakan ikan itu Yunus ya. Dimakan ikan besar ya. Nah itu unik sih, cerita itu unik kan. Di Alkitab tuh cuma berapa lembar itu? Cuma 2 pasal apa ya kalau nggak salah itu. Tapi unik itu cerita itu. Jadi kan seseorang yang kita udah dikasih tanggung jawab sama Tuhan untuk pergi ke Niniwe kalau nggak salah, tapi dia malah pergi ke Tarsis lupa saya, Tarsis. Nanti kita tanya. Ya nanti coba. Nah itu kan unik gitu, cerita itu unik. Jadi saya punya pengalaman juga waktu itu kan, sebelum saya ke Satya Wacana, saya itu kan pergi ke UNS, saya kuliah di UNS selama hampir 3 tahun kalau nggak salah. Nah waktu itu saya pengen jadi main basket gitu, tapi kok malah saya waktu itu karena di UKSW itu yang punya klub basket kan, tapi saya malah ke tempat lain gitu. Nah beberapa tahun kemudian saya udah nyoba, waktu tahun 2009 itu saya udah nyoba ke UKSW gitu, ayo gabung ke sini. Nah cuman saya lihat aduh kok kayak enggak di Salatiga nih, kota kecil nih kayak gini. Ini saya jadi orang desa nanti gitu. Nah terus saya mau ke Solo aja lah, di Solo. Nah di Solo saya waktu itu jadi pelatih di Seritek, terus beberapa ada sekolah SMP juga. Nah tapi saya emang nggak passion gitu jadi pelatih, saya nggak passion, makanya saya bukan pelatih, saya sebenarnya manajer gitu. Beda ya, manajer sama pelatih kan beda. Kalau pelatih itu kan nge-coach nih, jadi pelatih, tapi kalau manajer itu kan lebih ngatur ke mungkin bisnisnya ya, bisnis klubnya gitu. Nah saya mikir nih kok nggak pas ini. Nah akhirnya 3 tahun kemudian saya ditawarin lagi, ayo kamu ngapain jadi pelatih, ini kamu udah nggak pas ini, kayak tahu kan passionmu di pemain, masa mau jadi pelatih nih. Nah saya pikir-pikir, akhirnya tahun 2011 saya putusin untuk pindah ke UKSW, saya pindah ke Satya Wacana, saya kembali ke jalan hidupnya jadi pemain dulu nih sampai 2012 saya putusin pensiun. Nah itu kisah Yunus itu sih menginspirasi. Jadi karena kan kalau mama saya ini orang tua saya selalu ngomong kalau jangan tanya ke mama aja gitu, jangan kamu pengen putusin apa tapi kamu tanya Tuhan. Nah itu kan seperti Yunus yang dimakan ikan tadi. Jadi jangan nunggu dimakan ikan dulu. Baik. Oke, Pak Zaki, ini yang terakhir ya. Yes. Pesan untuk adik-adik, untuk anak-anak kita di rumah tentang disiplin, tentang tanggung jawab ketika mereka mengejar cita-cita mereka, itu mau disampaikan supaya mereka juga semangat untuk menjadi seorang yang profesional kelak gitu. Ya, buat teman-teman di SMP Kalam Kudus ya, semangat nih, sekarang lagi musim corona nih, belajar di rumah kan. Nah jangan lupa tanggung jawab, kalau disuruh belajar ya toh. Ya belajar cuma berapa menit sih kalau di sekarang? 1 jam pelajarannya 20 menit. Nah 20 menit kan, masih punya 40 menit lagi buat main game. Oh enggak, maksudnya itu per mata pelajaran. Ya, per mata pelajaran. Jadi intinya selesaiin dulu pelajaran, selesaiin tanggung jawab kalian, baru kalian mikirin
yang lainnya. Jangan sampai kalian bilang iya, tapi kalian nggak bisa menyelesaikan terus cari alasan ya. Ingat, tanggung jawab hari ini belum tentu sama dengan tanggung jawab kalian di masa yang akan datang. Jadi selesaikan dulu hari ini, baru mikir yang akan datang. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih sekali Yes, Pak Zaki terima Iskandar kasih juga, sudah hadir sama-sama. dalam podcast untuk sesi tanggung jawab ini. Yes. Saya sangat berharap anak-anak di rumah bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari Ya. kisahnya Pak Zaki ya. Amin. Amin. Kalau ada kisah-kisah hidup yang Yang kurang yang tadi ya, Pak Zaki. Ya, kita menyedihkan. ambil dari sisi positifnya, kita bisa jadikan itu sebagai pelajaran supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Ya, Pak Zaki. Sip. Oke, demikian anak-anak podcast sesi ini. Silakan merefleksi diri masing-masing dan terus berbuat baik supaya kalian bisa mendisiplinkan diri supaya menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab. Oke? Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye.